Karena para YouTuber animasi pengalaman yang keren-keren banget man. Kayak channel Bocah Pony, Topi Xenograd, Cina, kayaknya udah semua video mereka udah aku tonton. Kayak seru banget gitu dengerin orang cerita di YouTube SMP. Tapi ya namanya juga awal-awal pasti ada tantangannya. Bisa sih bisa. Tadi sih aku makan ayam goreng tempatnya lebih sehat karena pakai bahan organik, tapi aku... Halo everyone, nama aku Ria atau Rere. Selamat datang kembali di video aku. Jadi, ini adalah part kedua dari video tentang awal perjalananku di dunia animasi. Kalau kalian belum nonton part pertama, aku saranin banget buat nonton dulu. Karena di sana aku cerita gimana aku mulai tertarik di dunia animasi berkat para YouTuber animasi pengalaman kayak Bocah Pony, Topi Sihir, Harikam Studio, dan masih banyak lagi. Aku juga cerita soal rasa anehku waktu pertama kali ngomong di depan mic. Karena aku belum terbiasa, jadinya kedengeran aku banget. Kalau kamu penasaran, kamu bisa klik link yang ada di bagian deskripsi atau di atas kanan aku. Tapi kalau kalian mau langsung lanjut di sini, kita mulai aja. Orang kalau mau cerita sesuatu, pasti ada bumbu-bumbu sesuatu buat bikin ceritanya tambah panjang. Dan aku itu malas buat nambahinnya. Misalnya nih, aku nanya, kamu makan apa tadi? Tadi sih aku makan ayam goreng makan nasi, tapi ayam tuh agak kering. Mungkin karena minyaknya udah sering dipakai, aku biasanya suka ayam yang gak terlalu kering. Terus tadi aku tambahin kecap biar rasanya lebih enak. Ngomong-ngomong kecap, aku baru tahu ada kecap baru yang katanya lebih sehat karena pakai bahan organik, tapi aku belum nyoba sih. Oh iya, tadi kecapnya juga agak keras. Kayaknya aku gak mencari satu karya yang pas ya. Padahal bisa aja jawab kayak gini. Kamu makan apa tadi? Makan ayam goreng sama nasi. Selesai kan? Ngapain juga kamu kudu nguras tenaga buat ngomong panjang lebar gitu? Tapi, karena orang ya hampir kayak gini juga sih, percakapan gak berhenti dan gak bakal jadi appreciation. And then, karena aku lebih suka jadi orang dengerin daripada ngomong kalau lagi bersosial, jadi sering banget ada pertanyaan dalam hati. Can I do this? Bisa gak sih aku yang jarang cerita ini bikin animasi banget, yang notabene itu ngeceritain pengalaman yang pastinya perlu banyak ngomong? And disclaimer juga ya, aku sebenarnya bukan anak pemalu yang gak mau cerita juga sih. Tapi lebih kayak ngobrol itu sesuatu aktivitas yang paling nguras energi dan tenaga di hidupku. Karena setiap kali aku jadi makhluk yaper atau menggebu buku buat cerita sesuatu, aku pasti bakal pulang, buka itu, ketemu kasur, kemudian tidur berjam-jam buat isi energi lagi. Saking capeknya. Setelah itu pun energiku gak langsung full lagi, tapi perlu nunggu beberapa hari buat kembali normal lagi. Ada gitu pernah, pas aku kelas 10 SMA, aku tiba-tiba jadi makhluk yaper, kayak jadi anak aktif banget. Terus selama 2 minggu baru energiku balik lagi. You know what? Selama 2 minggu itu aku kayak kerasukan zombie. Kayak orang belum tidur selama beberapa hari. Kayak orang mau mati. Selama itu aku gak sadar apa yang sudah aku lakuin. Aku tiba-tiba jadi pendiam. Biasanya memang pendiam sih, tapi lebih pendiam lagi. Aku lebih milih nulis buat ngobrol sama orang daripada ngobrol. Karena gak ada setitik pun tenaga buat ngomong. Anyway, back to the topic. Ada satu kejadian yang super duper duper nyebelin dan bikin aku jadi super down banget buat mulai bikin animasi pengalaman pertamaku. Waktu itu sampai aku hampir mau nyerah aja buat bikin animasi pengalaman itu. Sehingga buat aku nunda lebih lama buat bikinnya. Ceritanya panjang banget. Jadi aku pikir di next video aja deh. Hey. Terus, kenapa baru mulai sekarang? Ya, karena sebelumnya banyak banget alasan aku buat nunda-nunda buat bikin animasi ini. Misalnya gini. Nanti aja deh, lagi banyak tugas, pas nanti ujian aja deh, kan cepat pulang, nanti banyak waktu buat bikinnya. Terus pas lagi masa ujian, kalau bikin sekarang takut ganggu nilai ujianku. Pas nanti libur panjang setelah ujian aja deh, nanti waktu luangnya banyak buat bikinnya. Terus pas libur panjang, malah terlupakan dan ketemu lagi sama hari sekolah. Dan begitulah, berulang-ulang lagi sampai nggak terasa udah 5 atau 6 tahun sejak aku pertama kali pengen jadi YouTuber animasi pengalaman. Ada. Tapi, suatu hari, entah kesambar petir atau apa, akhirnya aku mikir, kalau nggak boleh sekarang, kapan lagi? Aku takut banget nanti di masa depan aku bakal nyesel karena nggak pernah nyoba. Aku khawatir kalau nanti aku nunda-nunda terus kayak gini, dan nanti bakal lebih sibuk dari sekarang, aku malah nggak pernah punya kesempatan buat ngejar impianku ini ke depannya. So, I make this video. Oh ya, dulu alasan lain aku sering banget nunda itu karena aku mikir harus punya semua alat lengkap buat jadi animator. Kayak, aku harus beli mic dulu deh biar suaranya bagus. Atau, kayaknya aku butuh aplikasi berbayar yang keren biar hasilnya lebih profesional. Belum lagi beli tablet, bahkan laptop yang kuat buat animasi. Tapi, semakin lama aku sadar,
Sebenarnya semua itu nggak harus langsung ada. Aku cuma butuh HP, suara aku sendiri, tangan, dan kreativitas buat mulai bikin animasi. Karena pada akhirnya bukan alat yang menentukan hasil, tapi kemauan dan usaha kita. Jadi kenapa harus nunggu sempurna kalau kita bisa mulai sekarang? Anjay. Oke. Dari semua yang sudah aku ceritain tadi, satu hal yang aku pelajari. Kalau kita punya mimpi, gak peduli seberapa banyak tantangan atau alasan untuk menunda, penting banget buat mulai sekarang. Karena jujur aja, gak ada waktu yang benar-benar sempurna untuk memulai sesuatu. Aku yakin perjalanan ini gak akan mudah. Tapi aku juga yakin kalau aku nggak coba sekarang, aku mungkin akan nyesel di masa depan. Jadi buat kalian yang punya mimpi, apapun itu, coba tanya diri kalian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo sama-sama mulai langkah pertama. Sekecil apapun itu, karena mimpi kita gak akan terwujud kalau kita cuma terus-terusan menunda. And now, let's just make it happen.